Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang hormati, pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu, kesempatan, umur panjang sehingga kita sampai pada puasa Ramadan tahun ini. Puasa yang penuh dengan berkah, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, juga termasuk para pengikutnya yang selalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangannya, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang hormati, pada pertemuan yang kedua ini kami mencoba, setelah pada pertemuan pertama tadi membahas tentang bagaimana puasa kaitannya dengan kesehatan fisik maupun psikis bagi orang yang berpuasa. Dan pada yang kedua ini kami mencoba untuk dalam rangka peningkatan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang puasa ini Allah berikan kewajiban kita, Allah merancang kita untuk sampai pada derajat takwa, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sekian kali berpuasa, tapi kadang kita merasakan belum sampai pada derajat takwa, masih biasa-biasa saja. Nah, coba kita untuk Ramadan tahun ini kita tingkatkan agar kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya orang yang beriman, nikmatnya orang yang beribadah, nikmatnya orang yang bertakwa dalam kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang kami hormati, pada Ramadan tahun ini memang benar-benar beda dengan Ramadan tahun kemarin. Tahun ini jamaah itu hal yang sulit barangkali di tempat-tempat tertentu. Untuk sholat jamaah sulit, sholat Jumat bahkan diadakan. Bahkan ternyata Idul Fitri pun tidak ada acara ritual sholat id dan sebagainya. Ini adalah merupakan Ramadan yang luar biasa karena adanya COVID-19 atau adanya virus corona yang tersebar merebak di mana-mana, sampai 160 negara lebih terkena COVID ini. Masya Allah, ini hal yang luar biasa. Penyebarnya sangat cepat dan masif. Bahkan orang yang terkena pun tidak merasa dia terkena, masih sehat, tapi sudah bisa menularkan pada orang lain. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Insya Allah dengan puasa akan kita terbebas dari virus corona, dan dengan puasa mari kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang perlu kita raih dan kita upayakan. Untuk itu memang ada upaya-upaya bagaimana supaya kita sampai pada derajat takwa. Rasulullah berpesan, yang terakhir adalah perbanyaklah istighfar. Istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang istighfar itu hal yang perlu kita sering-sering kita ucapkan, kita zikirkan. Karena yang namanya manusia tempat salah dan lupa, itu jelas sangat banyak kesalahan-kesalahan, baik dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja.
Sehingga memang istighfar ini perlu kita sering kita ucapkan, sering kita lantunkan. Bahkan untuk zikir-zikir pun kita selingi dengan istighfar, istighfar dan istighfar. Karena Rasulullah SAW bahkan yang beliau itu termasuk orang yang sudah dijadikan oleh Allah surga, bersih dari dosa, itu beliau istighfar sampai 100 kali tiap harinya. Nah, kita orang yang belum dijamin surga, orang yang jelas-jelas banyak kesalahan dan kesalahan, maka otomatis kita harus berbanyak istighfar kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah 100 kali sehari, kita harus bisa lebih dari 100 kali. Kalau setiap saat habis sholat kita istighfar sebanyak 50 kali, berarti sehari semalam kita bisa 250 kali. Dan bisa berbanyak dan kita banyak lagi. Jadi istighfar harus kita betul-betul kita sering-sering kita ucapkan untuk bersihan diri kita, untuk bersihan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah, dan kita harus siap suatu saat dipanggil oleh Allah dengan cara kita banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping istighfar yang kedua adalah zikir. Zikir ini memang dalam rangka peningkatan iman kita. Memang Rasulullah setiap kali kita sholat disuruh untuk supaya zikir paling tidak 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar ditambah dengan la ilaha illallah. Tapi itu zikir yang minim ya. Bagi kita itu merupakan zikir yang minim. Karena setiap saat kita bisa zikir kapanpun dan dimanapun. Saat kita bekerja kita bisa berzikir. Saat kita berbaring juga kita bisa berzikir. Saat kita duduk, saat kita apapun itu bisa kita lakukan dengan zikir. Zikir bisa kita lakukan dengan kita berposisi apapun. Jadi suatu-suatu kita ingat pada Allah, kita zikir. Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu Akbar, bisa subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan bahkan bisa kita zikir dengan Allah pun itu bisa. Jadi banyak cara, banyak kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan, bisa kita aplikasikan dalam zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita zikir pada Allah, insya Allah akan terkurangi lamunan-lamunan kita. Jadi kalau kita mungkin melamun, dengan kita zikir maka akan kurangi lamunan kita. Kalau kita melihat sesuatu, entah itu TV atau yang lain, sambil zikir pun bisa, sehingga bisa menambah pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir ini. Jadi zikir ini tidak mengenal waktu, kapanpun, dimanapun, dan dalam posisi apapun kita berusaha untuk memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dalam bulan puasa ini, karena bulan puasa ini memang ladang untuk kita mendapatkan pada sebanyak mungkin dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi kita harus banyak berzikir pada Allah ya. Akan dilipat gandakan pahalanya. Ini luar biasa. Maka kesempatan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan kita gunakan untuk ngobrol yang sia-sia. Kita kurangi ngobrol yang sia-sia. Kita kurangi aktivitas yang sia-sia. Kita kurangi hal-hal yang sia-sia. Kita isi dengan yang manfaat dan bermanfaat. Yang ketiga adalah kita banyak sholawat. Sholawat pada Rasulullah SAW. Sholawat dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena sholawat itu langsung diterima oleh Allah, disampaikan pada Rasulullah SAW. Ini yang istimewa. Jadi sholawat itu merupakan doa yang langsung diterima oleh Allah, disampaikan pada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab sholawat kita. Ini harus kita yakini. Jadi makin banyak sholawat, insya Allah kebaikan akan banyak kita terima. Jadi sholawat makin banyak, maka kebaikan akan banyak pula kita terima isi Allah Subhanahu wa taala. Ini latang pahala yang perlu kita raih.
Kemudian yang keempat adalah banyak baca Al-Quran. Ini jelas ya. Al-Quran merupakan petunjuk Allah ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana Quran diturunkan. Awal Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk umat manusia ya. Dan penjelas petunjuk itu dan juga sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Jadi kalau kita umat Islam tidak pernah membaca Al-Quran, ini lucu ya, lucu sekali. Bagaimana dapat petunjuk kalau dia tidak mau membaca Al-Quran? Maka kita harus banyak membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran itu samping dapat pahala, juga ada petunjuk-petunjuk yang bisa kita gali dari Quran itu. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita laksanakan, mana yang harus kita tinggalkan, dan sebagainya. Ini karena merupakan petunjuk kehidupan. Petunjuk akan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran dunia maupun dari kehancuran akhirat. Ini. Kalau kita tidak pegang petunjuk ini, maka kita akan bisa terjumus ke dalam api neraka yang sangat ganas, yang sangat menghancurkan, yang sangat memilukan. Pemirsa yang budiman, jadi Quran ini mari kita baca, kemudian kita pelajari maknanya ya. Karena tanpa makna kita nggak tahu ya. Memang betul kalau kita baca Al-Quran itu kita dapat pahala, tapi dengan kita mengetahui maknanya akan lebih baik ya. Apalagi kita kemudian tahu maknanya, kemudian mengamalkan, maka ini adalah hal yang luar biasa ya. Jadi kita baca, kita tahu maknanya, kita amalkan, ini yang penting dalam diri kita ya. Jadi dengan pengamalan maka otomatis itu akan meningkatkan diri kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ajarkan Al-Quran ya. Kita ajarkan pada anak kita, pada saudara kita, pada tetangga kita. Ini untuk kebaikan dan kebaikan. Karena mengajarkan Al-Quran itu bila mana orang diajarkan itu mengamalkan, kita dapat pahala. Dan bila orang diajarkan untuk mengamalkan kembali, maka kita akan dapat pahala kembali dan terus menerus tanpa henti. Ini. Kemudian sholat malam ya, kita mencoba sholat malam yang sebaik mungkin ya. Tidak asal sholat, tapi sholat malam kita mencoba untuk sholat malam yang baik. Kita tingkatkan keusukan kita ya. Keusukan kita tingkatkan. Insya Allah kita akan sampai pada derajat yang kita inginkan, itu derajat takwa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak amalannya lain, entah sholat duha, kemudian kita sedekah, infak dan sebagainya, kita laksanakan ya. Harta kita yang sebagai titipan Allah ini, mari kita sebagian kita gunakan untuk kebaikan bersama manusia ya. Kita berikan infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Ini adalah untuk kebaikan diri kita, sucian diri kita, sucian harta kita, dan kebaikan masyarakat secara umum dan sebagainya. Ini. Jadi mari kita mencoba tahun ini, Ramadan tahun ini, betul-betul kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk peningkatan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin, makin baik kita beramal, makin khusyuk kita beribadah, insya Allah kita akan sampai pada derajat takwa, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya bahwa Allah mewajibkan kita berpuasa adalah untuk sampai pada derajat takwa. Orang yang takwa adalah orang yang baik secara psikis dan baik secara fisik. Kebaikannya menyeluruh, baik di depan Allah dan baik di depan umat manusia. Orang yang takwa pasti akan menyenangkan orang lain. Orang yang takwa pasti akan menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang takwa pasti dimanapun akan diterima. Jadi itulah ciri takwa. Kemudian kita bersihkan
hati kita yang kotor-kotor, ada dengki, iri hati, itu kita jauhkan sejauh-jauhnya. Kalau kita melihat orang lain senang, kita harus senang. Jangan kita melihat orang lain kemudian kita benci, bicara dengan orang lain itu tidak senang, itu jangan. Jadi kita harus melihat orang lain senang, kita harus senang. Kalau kita melihat orang lain susah, kita harus susah. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyenangkan orang lain? Itu yang penting. Ya, jadi orang takwa itu adalah orang yang melihat kebaikan itu senang, melihat orang senang itu senang, melihat orang susah itu susah, ingin membuat orang lain susah itu jadi senang. Itulah ciri orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkalam billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.